Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah, fanahmaduhu hamda, wa nashkuruhu syukra, wa nastaghfiruhu istighfara. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senang sekali kita kembali bermajelis ilmu. Program Meka Tour ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Dan tidak terasa kita sudah memasuki hikmah 119. Sudah 118 kita ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Tentu kami yakin semua sahabat Meka Tour, jamaah sekalian, sudah mendapatkan banyak butiran hikmah-hikmah yang terkandung di dalam buku ini.
dan kita sampaikan secara bertahap supaya hikmah itu betul-betul tertanam di dalam hati kita semuanya. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah ke-119, yaqulul muallifu Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub wastiftahun libabil ghuyub. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, salat itu fungsinya sangat banyak. Namun di hikmah 119 beliau katakan salah satu fungsi dari salat yang kita jalankan adalah tuhratun lil qulub, membersihkan hati kita dari kotoran dan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, wastiftahun libabil ghuyub, pembuka pintu-pintu kegaiban. Sebenarnya dalam ibadah salat sekian banyak hal yang tidak dapat kita fahami. Saking agungnya salat, saking tingginya salat. Beberapa hikmah atau fungsi salat itu yang dapat kita temukan, kita kaji, kita perhatikan. Di luar itu semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Bisa jadi sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang selalu menjaga salat-salatnya. Tapi ada beberapa yang dirumuskan oleh para ulama. Dikatakan bahwa salat ini yang paling utama adalah membersihkan hati. Kenapa? Karena hati itu selalu terkotori setiap waktu. Ada keinginan-keinginan yang tidak bagus. Ada kekotoran-kekotoran yang mengotori hati. Ada penyakit hati. Ada perasaan-perasaan yang tidak tepat. Ada anggapan-anggapan yang salah. Ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Sekian waktu. Dan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kesucian hati. Maka 5 kali sehari minimal kita bersihkan hati kita. Dikatakan oleh beliau, salat juga sebagai penegasan hubungan kita yang total dengan Allah. Hubungan kita dengan sesama pun ada hubungan yang biasa saja, ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang total. Salat ini hubungan kita dengan Allah sangat total. Karena dinafikan semuanya. Tidak boleh ada ucapan lain dalam salat kita kecuali yang sudah dituntun. Tidak boleh ada gerakan lain kecuali gerakan salat. Tidak ada perasaan lain kecuali perasaan kita sedang salat. Tidak ada yang ada di dalam hati kita kecuali kita sedang salat. Nabi sampai mengatakan, inna fis sholati la syughla. Sungguh di dalam sholat itu ada kesibukan-kesibukan. Diibaratkannya sholat itu kesibukan. Kalau kita sedang disibukkan dengan sholat, maka tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Saat kita sibuk dengan tugas-tugas kantor, maka kita tidak disibukkan dengan tugas-tugas yang lain. Itulah hubungan yang total. Yang kedua, bahwa ada hal-hal yang gaib yang akan Allah buka dalam sholat kita. Masya Allah. Pengalaman yang sangat berharga dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa karatnya hati, kotorannya hati itu akan dibersihkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dengan zikir dan sholat. Saat hati sudah sangat bersih, maka yang gaib akan terbuka untuknya. Namun, hal yang gaib ini adalah hal yang Allah bukakan untuk kita. Tiba-tiba ada isyarat bahwa akan terjadi demikian pada kita. Kita mendapatkan banyak ilham dari Allah. Kita dibimbing oleh Allah. Padahal sebelumnya kita tidak mendapatkan ilham tersebut.
itulah hal yang gaib yang dibuka untuk kita semuanya. Jendela-jendela ilham akan terbuka. Cahaya-cahaya dari yang gaib akan terpancar di dalam hati kita. Manusia yang sudah dibukakan hal-hal yang gaib di dalam sholatnya, itulah manusia yang hubungannya total dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun. Bagaimana kalau itu di dalam sholat? Bagaimana kalau itu di dalam tawaf? Bagaimana kalau itu di dalam mabit di Muzdalifah? Wukuf di Arafah? Bagaimana kalau itu saat kita sholat di belakang makom Ibrahim? Bagaimana ketika kita sujud di depan Ka'bah? Isyarat dari Allah bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang total mengabdi, mengingat, bermunajat, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur, itulah ringkasan dari hikmah 119. Kita akan lanjutkan hikmah 120 masih tentang sholat. Tentu pembahasan tentang sholat, pembahasan yang amat sangat penting. Karena kita jalankan. Dan insya Allah kita semuanya semakin meningkatkan kualitas, nilai, dan keutamaan dari sholat kita saat kita sudah mendapatkan hikmah-hikmah sholat yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam. Insya Allah kita lanjutkan episode hikmah 120 setelah tayangan berikut ini. Tetap bersama Ngaji Hikmah Mekatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sekarang kita setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, kita nyampe juga akhirnya di airport dari Madinah. Gimana Dek? Dingin ya Dek ya? Dingin banget. Iya, kita nyampe di sini sekitar jam 1 pagi. Jadi berasa banget karena kebetulan juga sekarang kan lagi winter nih, lagi musim dingin. Pas nyampe sini langsung gini deh ya, dingin ya. Iya, nih menggigil Tuh bekasnya. menggigil dia. Jadi jari ya. Menggigil dia. Gitu. Masya Allah ya Dek, bisa nyampe di sini deh ya. Iya. Seneng nggak Dek? Senang. Perasaannya gimana? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan lancar ibadahnya. Tapi happy nggak, Dek? Happy. Masya Allah. Yaudah ikutin jalan-jalan kita terus ya selama kita berada di kota Madinah dan selanjutnya kita akan ke Mekah. Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang mau di mana nih, Pak? Mau ke Masjid Nabawi. Di situ. Di mana Masjid Nabawinya? Di belakang. Wah, dingin sekali. Dingin kok, Pak. Menggigil. Nah sahabat Mekatur, sekarang kita sudah baru aja selesai sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan pertama buat saya dan anak-anak bisa ke sini. Saya masih kecil bisa datang ke sini dan kita semua selamat, kita semua sehat ya. Dan ini pertama kali nggak ada di sini ya? Ya. Rasanya? Iya. Ngerasanya menyenangkan. Iya, bagus nggak? Bagus banget, lebih bagus daripada masjid yang lain. Masya Allah ya Nak ya. Iya. Senang bisa ke sini? Masjid zaman dulu kok lebih bagus daripada masjid sekarang. Oh, ini masjid dari dulu, tapi ini kan diperbarui terus, dibagusin gitu. Nah, direnovasi namanya. Tapi yang zaman dulu lebih bagus. Iya, bagus ya. Kita sini Nak. Kita tadi ada sholat subuh bareng, kebetulan di sini juga cuacanya dingin banget, Masya Allah.
Iya, sampai aku mau main gigil. Gigil ya. Di dalam kita masuk ke masjidnya alhamdulillah lebih hangat sedikit. Jadi kita sekarang bisa habis sholat subuh kita mau ngaji ya. Baca Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Fighty bird. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah setelah sholat subuh kita nunggu syuruk di sini ya. Terus udah gitu tadi sempat ngasih makan burung juga. Happy nggak, adek? Happy. Happy. Faga happy nggak? Happy banget. Happy banget, seru ya? Kasih makan burung, ngejar-ngejar burung, ya kan? Pokoknya seru banget ya, Naya. Lulusan nih. Nanti insya Allah kesini lagi ya. Sini dong, nggak begitu dong. Sini. Insya Allah nanti kasih makan merpati lagi ya, Ngasih makan burung lagi, oke? Oke, bye-bye dulu sama burung. Bye-bye burung. Assalamualaikum. Aku mau sarapan dulu ya. Jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali dalam program Ngaji Hikmah bersama Mekatur. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini hikmah ke-120. Masih tentang sholat. Banyak sekali pembahasan tentang sholat. Tapi pembahasan sholat yang betul-betul untuk membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, itulah pembahasan hikmah sholat kita. Yaqulul musannifu, pengarang kitab Al-Hikam, mengatakan dalam hikmah 120, as-sholatu mahallul munajat wa ma'dinul musofat. Sholat ini, kata beliau, adalah sarana munajat yang paling efektif, juga sumber penyucian hati. Kenapa dikatakan sumber? Karena semua sarana untuk tazkiyatun nafs asal muasalnya dari sholat. Kalau sholat itu bagus, semuanya jadi bagus. Kalau sholat tidak bagus, semuanya jadi tidak bagus. Kalau sholat ditegakkan dengan baik, semuanya tegak. Tapi kalau sholat tidak ditegakkan, semuanya runtuh. Hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan demikian. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat ini tiangnya agama, pondasi agama. Kalau dijaga, terjagalah agama kita. Kalau dirusak, rusaklah agama kita. Kalau dijaga, bersihlah hati kita. Kalau tidak dijaga, kotorlah hati kita. Mahallul munajat, maka munajat dengan model apapun, dengan sarana apapun, tidak akan mengalahkan munajat di dalam sholat kita. Untuk itu, banyak jenis sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kita semuanya. Nabi mencontohkan berbagai jenis sholat. Bahkan ada sholat sunnah mutlak.
kita lakukan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazza bihi amrun sholat. Ketika Nabi merasakan sesuatu yang mungkin sulit, atau ada ujian yang berat, atau ada keadaan yang menjadikan beliau tidak dalam keadaan terbaiknya, langsung beliau sholat 2 rakaat. Karena itu munajat, karena itu permohonan maaf, karena itu adalah media kita memohon pertolongan kepada Allah. Wa ma'dinul musafat, bahwa media apapun untuk membersihkan hati kita tidak akan mengalahkan media yang bernama sholat. Allah bersihkan lisan kita. Tidak ada lisan-lisan kotor dalam sholat. Allah bersihkan gerakan kita. Tidak ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan keagungan sholat. Sekaligus keagungan yang menjalankan sholat. Tidak ada perasaan-perasaan kecuali kebaikan ketika sholat. Tidak ada keadaan hati kecuali keadaan terbaiknya ketika sholat. Maka semua media layak kita jalankan. Tetapi media terbaik penyucian hati adalah sholat yang kita jalankan. Namun Allah memahami kelemahan kita. Alima wujudad dha'fi. Setinggi apapun nilai dari sholat, tetap kita posisinya lemah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan lemah manusia, disederhanakanlah bilangan sholat. Kisah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, dulu perintah sholat 50 kali sehari semalam. Allah ringankan, Allah sederhanakan menjadi 5 kali sehari semalam. Itu karena Allah maha mengetahui kelemahan manusia. Manusia tidak mungkin menjalankan itu dengan sebaik-baiknya kalau bilangannya banyak. Sekaligus Allah juga maha mengetahui kebutuhan kita akan karunia Allah. Maka Allah lipat gandakan pahala dari sholat-sholat kita. Kata baginda Nabi, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Memang kita jalankan 5 kali sehari semalam. Tapi pahalanya 50 kali minimal. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Itulah yang menguatkan pandangan bahwa sholat adalah media terbaik untuk kita bermunajat. Sholat sarana tertinggi dalam rangka menyucikan jiwa kita. Dan Allah sudah tetapkan sholat ini. Allah sudah ringankan sholat ini. Allah sudah sederhanakan bilangannya, waktunya. Tidak ada orang yang tidak mampu menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tidak ada yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menetapkan tidak mungkin membebani melebihi dari kemampuan. Soalnya bukan mampu, tapi soalnya mau atau tidak mau. Soal kemampuan sudah ditakar oleh Allah. Yakinlah semua kita mampu sholat. Semua kita mampu umroh. Semua kita mampu haji. Tinggal yang kita perkuat adalah azam kita, kemauan kita. Kalau azam, tekad, dan kemauan tinggi, Allah mudahkan untuk mampu. Alhamdulillah, hingga saat ini jamaah dan sahabat Mekatur mampu menunaikan ibadah umroh, mampu menunaikan ibadah haji, mampu menunaikan ibadah zakat, mampu menunaikan ibadah sholat. Karena kita selalu ingin berusaha sungguh-sungguh menjalankannya, Allah akan mampukan kita. Keringanan yang Allah berikan dalam ibadah sholat berbanding lurus dengan nilainya yang semakin dilipat gandakan oleh Allah. Kalau menurut logika manusia, sedikit balasannya sedikit.
tapi tidak berlaku bagi sholat. Sedikit yang dijalankan, pahalanya berlipat-lipat. Sedikit berinfak, bersedekah secara jumlahnya, secara materinya, tapi balasannya pasti berlipat ganda. Disitulah apa yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menguatkan kita, meningkatkan sholat kita, ibadah kita. Karena itu adalah media kita akan selalu mampu menjalankan semua kehidupan kita dengan baik. Karena kita bermunajat, karena kita memohon kepada Allah. Sekaligus Allah akan bersihkan hati kita dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari segala hal yang tidak melayakkan kita mendapatkan surga Allah. Salat ini tidak ada lain, adalah Allah langsungkan perintahnya dengan memanggil nabinya untuk menghadapnya di Sidratil Muntaha. Insya Allah jemaah Mekatur, dalam berbagai keadaan kita, dalam semua kondisi kita, sehat, sakit, sulit, perjalanan, mukim, dan sebagainya, kita tetap menjaga sholat-sholat kita dengan sebaik-baiknya. Demikian hikmah ke-120 menutup bab yang ke-15. Dan kita akan lanjutkan bab yang ke-16, imbalan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Silakan sebanyak-banyaknya ajak sanak saudara, family, sahabat dan kerabat agar syiar Mekatur semakin memberikan kebaikan dan hikmah kepada masyarakat yang lebih luas. Like, comment, share, dan subscribe, itulah yang akan menambah keberkahan dari majelis ilmu kita. Demikian, terima kasih kepada semua yang mengikuti, menyertai, dan terus-menerus mensupport ngaji hikmah ini. Allah akan lipat gandakan seluruh kebaikannya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurut Jamaah. Keren banget, puas banget. Sampai di Mekah, alhamdulillah pelayanannya bagus, kita bisa tawaf atau umroh 2 kali. Alhamdulillah, menurut saya top banget, 10 menurut saya. Alhamdulillah para tim yang membantu kami, baik Mutoib, pelayanan, cukup membantu kami dan ya bisa dihitung kalau dari poin dari 0 sampai 10 kita bisa acukan bisa sekitar 9 lah. Pelayanannya dan waktu saat tawaf, sa'i, itu benar-benar kita dijaga. Itu yang utama. Yang awalnya Pak Esu kan agak takut itu ngelepas saya yang tapi kita sangat dijaga dengan pengaturan laki di pinggir itu sangat bagus banget. Buat Bu Anif, maju terus, tidak ada kata pantang mundur. Dan itu tadi seperti yang selalu saya bilang juga ke Bu Anif, top Marco top. Selalu saya ucapkan itu ke dia. Dari penjemputan kami yang dari stasiun, kemudian ke hotel, terus ke bandara, lalu ke Madinah, Mekah, dan lain-lainnya itu sungguh sangat luar biasa. Semuanya sangat ini ya, untuk kita para jamaah tidak perlu bawain barang kayak gitu, karena semua sudah ada yang menghandle kita jalan tidak usah membawa barang-barang. Ya, untuk hotel di sana juga alhamdulillah dekat dengan di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi, di Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Jadi untuk kita beribadah itu sangat nyaman, tidak membuat kita capek karena kita tujuan utamanya adalah beribadah di sana.